ambil salibnya itu dan akan dilemparkan. Air suci akan diambil, akan dibuang. Jadi terhadap benda-benda rohani dia akan menyerang. Tidak suka istilahnya. Itu pasti di situ terjadi yang disebut possession. Oke. Yang keempat yang seringkali terjadi umum juga ada wisdom, apa ya istilahnya, dia akan berbicara tentang sesuatu yang tidak pernah kita tahu. Kelemahan itu orang. Tidak, dia akan bicara tentang sesuatu yang kita tidak terpikirkan. Hal-hal yang sedikit tersembunyi atau apa ya istilahnya? Dosa ya, Mom. Jadi bisa tahu tentang sesuatu rahasia sesuatu. Rahasia. Itu dia. Ini 4 kriteria. Berarti orang itu pasti dikuasai oleh kuasa di luar dirinya, kuasa jahat istilahnya. Pasti ada itu. Itu kriteria gereja Katolik kalau melakukan. Jadi penting ketika ada telepon datang, Romo kami butuh bantuan. Saya ada telepon dari seorang perempuan. Saya bertemu akhirnya. Saya dapat pertama dari gereja ekspat Teresia, WA saya sekretaris, Romo ada orang yang butuh bantuan, oke, boleh nggak nomor saya dibagikan? Bagikan saja. Saya bagikan, berapa hari kemudian saya di-text oleh perempuan ini. Dia mulai bercerita, Romo kakak saya seperti ini. Oke, saya bilang. Kemudian bagaimana? Mereka percaya bahwa kakaknya dikuasai oleh kuasa jahat. Ibunya percaya sekali. Tapi rumahnya di BSD. Saya belum sempat ke sana. Akhirnya ya dia sudah panggil 2 romo. Salah satu romo percaya juga bahwa ada kuasa. Kemudian di sisi lain akhirnya ibunya desperate. Apa yang terjadi? Mereka panggil ustadz. Katolik panggil ustadz. Ustadz datang. Ustadznya bilang, rumah ini harus dibersihkan, diruqyah. Oke, dibersihkan. Setelah itu dia bilang, saya perlu ayam hitam. Ayam hitam yang belum kawin. Ayam hitam yang belum, teksnya masih ada di semua di saya ini di sini. Masih saya simpan. Ayam hitam yang belum kawin. Ayam hitam belum kawin. Akhirnya anaknya ini WA saya. Saya bilang jangan ikuti, tidak perlu itu semuanya. Berapa minggu kemudian anak perempuan ini WA saya lagi, Romo ini kejadian lagi. Kakak saya seperti ini. Akhirnya divideokan, dia coret-coret kamar, tembok di kamar. Dia keluar hanya untuk makan. Selalu di kamar. Tidak merawat dirinya juga. Hygiene-nya sudah tidak. Pintu juga dicoret-coret dengan gambar, tulisan aneh-aneh. Di video kan, saya dikirimin videonya. Saya bilang kepada adik ini, kalau saya maaf ya, saya karena tidak melihat langsung. Kalau kamu meminta saya membuat diagnosis sementara, mungkin kakak kamu skizofrenia. Saya bilang, mungkin baik buat janji dengan psikiater dulu. Lebih hampir 3 minggu kemudian mereka pergi ke psikiater bawa kakaknya. Sulit sekali kakaknya dipaksa itu. Dokter mengatakan psikiater memang dapat skizofrenia. Skizofrenia. Jadi bukan kuasa-kuasa jahat. Tapi kan kalau kita melihat sesuatu gejala simptom gitu, kita sebagai awam ya tidak tahu, kita percaya ini ada kuasa jahat, ada kuasa, sampai ibunya panggil ustadz karena desperation. Tapi yang terjadi apa ya seperti itu ya, apalagi sudah bilang kita perlu ini, aduh ya saya tidak percaya. Dulu saya jujur saya lumayan kalau dunia begitu oke lah, saya percaya begitu. Tapi sekarang saya mulai tidak itu semuanya. Karena saya pikir semua bisa dijelaskan. Makanya kalau 2% saja yang tidak bisa dijelaskan, itu baru masuk akal.
Romo, kalau schizophrenia itu apakah dari lahir atau tiba-tiba? Maksudnya pada saat udah besar tiba-tiba bisa ada tekanan hidup jadi keluar gitu. Skizofrenia kalau Anda tahu itu ada faktor genetik. Oh. Faktor genetik kuat sekali. Faktor environment akan menjadi faktor kedua. Genetik kuat sekali. Trauma ditambah stres di dalam kehidupan akan memicu munculnya skizofrenia. Tapi kalau dicek, pasti seorang psikiatris atau clinical psychologist akan bilang, ada nggak faktor genetik? Tanya, bapak mama oke saja. Bagaimana dengan om dan tante? Ternyata ada. Bipolar juga sama. Oh. Oke, jadi hal-hal itu faktor genetik kuat sekali. Oke. Ya, saya ada beberapa kasus juga tuh yang saya tangani juga. Tapi saya bilang, pasti ada faktor genetik ini. Coba tanya. Tapi ya tidak enak. Karena ini anak dari SES, Anglo Chinese School. Ya, akhirnya saya harus membuatkan surat kepada sekolahan supaya dibebaskan dari sekolahan karena dia tidak mampu sekolah lagi karena baru bayar lagi uang sekolah. Akhirnya bagaimana Romo buatkan surat? Oke, saya akan buatkan surat untuk sekolahan. Saya minta psikiatrisnya juga buat surat untuk sekolah, jadi 2 surat. Dan dia homeschooling. Tetapi ya itu mulai halusinasi yang aneh-aneh supaya dia loncat. Ya, Kayak ada suara halusinasi. ya, Mo, ya? Apa? Ada yang bisikin gitu. Iya, ada yang membisikkan supaya loncat. Di sekolahan dia sudah mau loncat. Seperti membisikkan. Jadi seperti itu. Ternyata saya bertanya mamahnya, mau kami dari pihak keluarga, saya perempuan, karena pertemuan kedua dia bawa ibu neneknya datang. Dari pihak keluarga perempuan tidak ada. Suami sudah meninggal. Dia mulai curiga dengan pihak suaminya. Mungkin ada dari pihak suaminya begitu. Tapi ya, oke lah, suami sudah meninggal. Tidak usah mengontak keluarga suami, tanya ini, tanya itu, hanya untuk anaknya saja. Ya, itu faktor genetik akan kuat sekali untuk mental disorder. Oke, jadi tidak bisa itu semuanya. Ya, kurang lebih seperti itu. Romo, kan banyak ya anak sekarang tuh yang kena autisme. Ya. Autisme kadang-kadang kita lihat dari kecil ya dengan gerakan itu ya. Apakah kita bedain dia gimana? Either dia autis atau schizophrenia? Autism, ADHD, Asperger syndrome itu sangat umum, banyak sekali di awal anak-anak kecil. Sebetulnya dalam usia 2 tahun saja sudah nampak. Oke. Kalau ada autism, saya ada juga anak 2 orang autis juga, 1 orang Filipina, pintar. Tapi ini yang disebut the Asperger syndrome. Ya. Bagian yang highly intellectual. Jadi dia performance school hebat sekali, tetapi dunia sosial miskin. Dia umur 16 tahun mulai jatuh cinta, tapi tidak ada perempuan yang mau sama dia. Kasihan sekali juga, karena aneh toh. Teman-teman perempuan lihat dia aneh sekali. Tapi dia dikirim untuk kompetisi-kompetisi sampai Korea Selatan, ke Jepang, semua pintar. Social skill akan miskin sekali. Saya kasih tahu ibunya, ya tidak apa-apa. Dia akan bisa bertumbuh, bisa bekerja. Tetapi untuk social life akan terbatas sekali. Ini yang disebut the Asperger syndrome. Tapi autism akan lebih awal bisa terdiagnosis itu dan bisa dibantu sebenarnya. Tapi untuk dihilangkan. Kalau ADHD bisa sembuh, Bang? ADHD bisa juga. Itu payungnya autistik. Ya benar, payungnya itu. Tapi yang paling parah mana? Di antara 3 autism ya. Kalau ADHD masih bisa. Bisa banyak itu. Karena itu ada ya masalah attention deficit atau very hyperactive, banyak sekolahan ya. Sekarang sudah menjadi umum, jadi penting sekali ketika seorang anak sudah ada didiagnosis ADHD, kasih tahu gurunya supaya gurunya juga bisa mengerti. Saya kan banyak membantu Santa Ursula ya yang di Jalan Pos. Di
Di sana juga banyak anak dari murid yang ADHD. Sampai ada yang, karena saya kerjasama dengan Suster Mukti itu ketua Yayasan Ursula. Jadi ya di sana ada psikolognya perempuan namanya Indi untuk anak-anak di Santa Ursula. Saya bantu dia juga. Saya bilang ya harus dikasih tahu guru supaya gurunya mengerti. Karena biasa anak ini akan jalan, nggak bisa sampai ke depan, di depan apa itu papan tulis, berdiri, keluar. Ya, guru bisa kehabisan kesabaran ya. Tapi kalau dikasih tahu, oke, anak ini berkebutuhan khusus, special needs. Jadi ya itu penting juga. Boleh nanya dong. Itu saya lihat film Kuasa Gelap itu kan romonya bawa alat-alat banyak untuk eksorsisme itu kan satu kotak gitu kalau pergi. Itu kok tadi di bangkus itu kok Yesus cuma ngomong aja bisa lepas kuasa gelap. Apanya? Yesus waktu mau usir Iya. setan, dia cuma ucapin dengan kata-kata bisa. Tapi kok mau yang di kuasa gelap bawa alat-alat kok banyak amat satu Iya. kotak gitu. Dunia kita sudah berubah ya. Ya kalau Tuhan Yesus kan dengan kuasanya dalam untuk seorang eksorsis memang harus pakai stola warna ungu, harus bawa air suci dan salib dan buku. Oke. Dalam pemberkatan rumah kita selalu mencampurkan garam. Kenapa garam begitu penting? Ya, karena itu dalam semua budaya dan tradisi garam itu mempunyai kekuatan tertentu. Kitab Raja-Raja, masih ingat? Nabi Elisa? Nabi Elisa berada di kota Yeriko. Tiba-tiba ibu-ibu datang. Dan ibu-ibu hamil juga datang. Mereka bilang, Nabi Tuhan, coba lihat ini, banyak ibu-ibu hamil mengalami keguguran karena kami minum dari sungai yang ada di kota Yeriko ini. Tolong buat sesuatu. Nabi Elisa bilang, beri saya garam. Dan dia kasih garam, dia pergi ke sungai itu, dia sebarkan garam itu ke dalam sungai. Kitab suci berkata, raja-raja itu, sungai itu menjadi sehat dan subur kembali sampai hari ini dengan garam. Makanya gereja selalu mencampurkan garam ke dalam air untuk pemberkatan itu sendiri. Itu tradisi gereja. Ya, tradisi gereja. Saya pikir eksorsisme hanya dalam gereja Katolik ya. Gereja lain tidak ada. Ya, mereka akan ada pengusiran kuasa jahat, tapi bukan eksorsisme. Mereka yang gaya lain lah. Karena tradisi kita sudah sangat tua sekali. Dan sekarang gereja-gereja lain juga mulai mengikuti bentuk-bentuk macam-macam lah. Oke. Perjamuan malam terakhir, apa artinya ekaristi? Gereja-gereja kan mulai ekaristi juga, toh. Mereka sudah mulai jual anggur, jual hosti, tapi bukan untuk gereja Katolik. Oh, ternyata mereka ada perjamuan juga dengan makan roti dan anggur. Ya, karena saya dengar pendeta Gilbert mulai pakai jubah, pakai stola, pakai kasula juga. Ini tidak ada dalam tradisi mereka sebetulnya, tapi ya mulai. Gitu. Ini kalau situasi emergency ya, ada teman yang perlu bantuan kayak proses gitu. Apa kita ibu-ibu capable untuk doain supaya keluar? Enggak bisa mana bisa pindah ya mau. Tapi kalau ya ini emergency dalam apa dulu ya? Bahkan horor. Anda harus bilang kalau Anda ditelepon, situasinya seperti apa? Situasinya seperti ini. Anda siap tidak? Kalau Anda tidak siap ya jangan. Ya, kalau Anda merasa bisa, kalau enggak ya langsung. Memang dalam kondisi emergency sebenarnya romo siapa saja boleh ya. Ada kejadian malam-malam di seminar kami di Makassar. Jam berapa itu? Jam 12:30 pagi. Ada mahasiswa laki-laki 2 orang dan perempuan. Yang perempuan seperti kerasukan setan. Dibawa ke seminar malam-malam itu. Fraternya sampai terbangun dan romonya dibangunkan. Romo, itu ada yang kerasukan.
Romonya langsung bangun, ambil air suci, pakai stola. Ciprati tidak berubah. Tidak ada perubahan. Karena apa? Karena bukan kerasukan. Ternyata dia sedang dicari polisi karena itu obat. Memang sedang Sakal. ya, sakal. Dia takut ditangkap polisi. Jadi dia mulai bersikap. Ya, pura-pura kesurupan. Ya, itu. Jadi ya, akhirnya menjadi berita cerita di kami ketawa terus kalau cerita itu diulangi lagi karena Romonya ini ya pikirin kerasukan karena ternyata tidak. Jadi ya itu sulit ya. Ya, Caesar itu seperti orang kerasukan itu seperti Caesar itu. Mereka seperti Setiap Aprilagi. retret pasti ada ya Mo ya? Biasanya ya. Ya, Biasanya dalam cerita retret. itu Setiap retret pasti ada Beneran cerita nggak itu? kerasukan. Padahal Beneran kerasukan? Tidak, itu stresses. 2%. Kenapa seringkali di sekolahan terjadi kesurupan massal? Iya. Ini karena sebetulnya apalagi menjelang ujian. Semua stres. Begitu stres, mulai cerita sama temennya juga stres, ada ini, yang satu mulai menangis menjerit, itu ikut juga menangis menjerit, teman yang lain juga kena akhirnya merentet. Itu Jadi kalau semua. bahasa roh di retro itu termasuk kemasukan apa tuh? Bahasa. Ada setiap retro ada yang bahasa Iya, benar. Ya, obsession apa? sebetulnya tidak. Ini juga saya tidak karismatik jujur saja. Tapi ada yang disebut the gifts of the spirit. Santo Paulus bicara dalam surat Korintus bicara tentang karunia-karunia Roh Kudus. Tetapi bahasa roh itu karunia yang paling rendah. Orang selalu mencari, saya ingin sekali bisa bahasa roh. Ya ada, silakan.